Ibu, 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 ibu. Kok bisa jenengan berangkat ke sini diniatkan untuk mendidik? Karena bagaimanapun juga anak akan melihat orang tuanya. Ibu dan bapakku dulu suka sekali datang ke majelis ilmu. Ibu bapakku dulu suka sekali datang ke majelis yang dikatakan Rasulullah taman surga. Ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Di antara mimbarku sampai rumahku di sana ada taman surga. Kenapa? Karena di dalamnya ada orang yang membicarakan tentang kebaikan. Kenapa sekarang terjadi degradasi moral atau kemerongsotan akhlak? Karena salah satu faktornya adalah kurangnya keteladanan. Tidak ada yang dicontoh. Orang tua kadang tidak mencontohkan. Malah kalau anaknya salah, anaknya didukung, bukan tambah disalahkan. Padahal anak itu biar bagus karakternya, kalau dia salah ya disalahkan, lalu diingatkan, bukan malah dibela. Nggih napa mboten? Kurang keteladanan, kurang contoh. Sekarang begini saja, coba sekarang semuanya tangannya diangkat. Semua, semua, semua. Cek. Operator, volume mic saya boleh ditambah lagi. Volume mic saya ditambah. Cek. Operator sound system. Cek lagi, volume boleh ditambah. Nah, lagi. Cek. Tambah lagi. Sudah? Jenengan dengar suara saya jelas? Jelas. Yang duduk semoga rezekinya tambah lancar. Yang berdiri nak bosone bahasanya berdiri di sini apa? Ngadeg. Apa? Kalau bahasa sini apa? Ngatung. Niku kok netung. Nah, natung. Yang natung. Semoga segera dapat hidayah untuk duduk. Yang penting yang duduk rezekinya tambah banyak. Uangnya tambah banyak. Keturunannya soleh solehah. Nambah rezekinya. Nambah uangnya. Nambah suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tadi hujan. Ternyata bukan kerupuk saja yang kena hujan melempem. Orang sini kalau kena hujan ya melempem. Rencana ini pengajiannya sebentar apa lama? Mau diluk nopo suwe?
Di sini nggak paham bahasa Jawa nggih? Saya akan berusaha pakai bahasa Indonesia. Meskipun tidak seluruhnya. Kalau nanti ada keceret-keceretnya, ada keperocotnya saya ngomong bahasa Jawa. Kalau jenengan tidak tahu artinya, mengke tanya saja. Ngoten nggih? Ngucap salam itu hukumnya sunnah. Jawab salam hukumnya wajib. Ikut jawab nggih. Ngucap salam itu hukumnya sunnah. Jawab salam hukumnya wajib. Identitas orang Islam ketika bertemu dengan saudaranya itu yang pertama kali ditandai adalah ketika dia mengucapkan salam. Bahkan yang non muslim saja sekarang kalau bertemu dengan orang Islam banyak saya temui sungguh amat sangat menghargai dan mengucapkan salam kepada orang Islam. Ketemu temannya, ngucap assalamualaikum. Ketemu tetangganya, ngucap assalamualaikum. Ketemu saudaranya, ngucap assalamualaikum. Ibu-ibu sini kalau ketemu dengan tetangganya juga assalamualaikum gitu nggih Bu nggih? Alhamdulillah ya, meskipun saya nggak percaya. Ucapan salam itu adalah sebuah doa. Ada beberapa salam yang tidak boleh untuk dijawab. Pada saat kapan? Pada saat imam masjid mengucapkan salam di sholat subuh. Tidak perlu dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, waalaikumsalam. Tidak perlu. Yang kedua, ada salam yang ketika jenengan ucapkan, Bapak Ibu ucapkan, tapi jenengan tidak mau mendengar jawabannya. Mengucapkan salam kepada siapa? Mengucapkan salam ketika jenengan lewat di kuburan. Ibu-ibu biasanya kalau lewat kuburan ngucap salam ya? Salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Ngucap napa mboten? Ngucap. Ketika jenengan mengucapkan salam, pengen dijawab atau tidak? Pengen dijawab atau enggak? Padahal sebenarnya mereka yang ada di kuburan itu menjawab. Cuman kita tidak dengar. Andaikan kita dengar, ya coba kita praktekkan saja. Misalnya jenengan lewat di kuburan, terus jenengan ngucap assalamualaikum. Terus yang di kuburan jawab, waalaikumsalam, mampir mbak. Itu salam yang jenengan tidak mau dijawab. Tapi untuk ucapan salam saya ke jenengan, itu adalah sebuah doa yang jenengan juga wajib menjawab. Mari kita maknai satu-satu nggih. Assalamu. Monggo, assalamu. Ya Allah, sing elu muni, sing ikut bunyi mulutnya, tak doakan uangnya tambah banyak. Sing tidak ikut bunyi, tak doakan sandalnya hilang. Karena begini ibu-ibu sekalian, kalau pengen pengajiannya lama, saya harus dapat feedback dari jamaah. Kalau saya ngajak ngomong misal, ibu ikuti saya, assalamu, jenengan jadi seolah-olah tidak ada feedbacknya. Coba jenengan ikuti setelah saya nggih. Assalamu. Yang ikut bunyi tak doakan hutangnya lunas. Assalamu. Banyak hutang rupanya. Bareng. Assalamu. Kalau di Jawa Timur memaknainya utawi keselamatan. Alaikum. Iku tetap ing atase sira kabeh. Kalau arti bahasa Indonesianya, semoga keselamatan tercurahkan kepadamu. Saya mendoakan ibu-ibu selamat, jenengan mendoakan saya,
Selamat. Nyaut yuk, jawab. Saya mendoakan jenengan selamat, jenengan mendoakan saya selamat. Kalau di sini selamat apa bahasanya? Bukan selamat. Selamat. Apa? Kalau bahasa Sunda sini nopo? Selamat apa? Salamat. Ya. Salamat. Ya, ya, ya. Tidak usah dijawab di mic ya, kalau kaget iki. Karena rasio volume suaranya berbeda. Cukup kulo kepengen dari jamaah saja. Biarkan kalau misalkan jamaah nggak ada yang jawab, bene sampai jawab. Biarkan sampai jawab. Sing mingkem-mingkem yang tidak mau jawab, yang mulut apa ya? Kalau bahasanya mulut itu apa? Yang bahasa halus di Jawa itu apa? Yang congornya tidak mau, yang lisannya tidak mau jawab, berarti tidak ikut dapat pahala. Coba assalamu utawi keselamatan alaikum ikut tetap ing atase sira kabeh, semoga keselamatan tercurahkan kepadamu. Warahmatullahi, dan rahmatnya Allah. Rahmat itu kasih sayang, bentuk cinta, bentuk kasih. Jenengan bisa hadir di sini karena kasih sayang Allah. Wabarakatuh, dan barokah. Barokah itu apa? Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebagusan, tambahnya keapian. Ada orang tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya, tambah dermawan, berarti hartanya harta barokah. Ada orang tambah pinter, tambah pinter, tambah pinter, ilmunya manfaat, berarti ilmunya ilmu barokah. Ikut jawab. Ada orang tambah umur, tambah umur, tambah umur, tambah sergap ibadah, berarti umurnya umur barokah. Ada ibu-ibu tambah lama tambah gemuk, tambah gemuk, tambah gemuk, tambah gemuk, tambah gemuk, tambah gemuk, berarti itu namanya ibu-ibu gembrot. Awas, hati-hati, jangan sembunyi dari kalimat gak apa-apa gemuk, yang penting sehat. Jangan bersembunyi di dalam kalimat itu, karena diakui atau tidak, orang zaman dulu banyak yang sakit karena kurang makan. Zaman sekarang banyak orang sakit karena kebanyakan makan. Nggih napa mboten? Kalau bahasa nggih napa mboten paham nggih? Nah, kalau di sini nggih apa? Kalau Sunda. Hah? Mut. Mun. Mukun. Pakai apa? K. Oh, pakai A apa H? H. Muhun. Berarti kalau enggih napa mboten apa? Muhun atau muhun apa ente? Oh gitu. Oh iya. Enggak usah marah-marah. Ketak delok wajahe sing sebelah kene emosi. Pakai ha. Muhun apa ente? Muhun. Nggih napa mboten? Nggih. Jadi di dalam salam itu ada 3 doa. Keselamatan, rahmat, dan barokah. Saya ulangi salam sekali lagi nggih. Semuanya menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah.
Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula yang saya hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai yang saya sangat ta'zimi, yang sangat saya taati, serta saya berharap barokah manfaat ilmunya. Wabil khusus segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, segenap warga Desa Maruk, keliru sidik, segenap warga Desa tidak usah marah-marah, segenap warga Desa Maruk, yang penting saya pengennya Maruk. Segenap warga Desa Mario ingkang kawula hormati, yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Al Azhar Abi Hasan, ingkang kawula hormati keluarga besar Pondok Pesantren Al Azhar. Tak lupa ingkang kawula hormati segenap tamu undangan. Kawula hormati ugi Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Tambak Dalang. Iya wis ngerti dahan. Ingkang kawula hormati Al Ustadz Muhammad Romli SPD MPD. Ingkang kawula hormati Kepala Desa Mario. Bapak Kades ikut hadir. Senyum Pak Kades. Bapak Dr. Andes Haji Yon Cahyono MM. Ingkang kawula hormati Ketua BPD Desa Mario, Bapak Ison Suniarto SIP. Ingkang kawula hormati Bapak Camat Tambak Dahan. Ingkang kawula hormati Bapak Kapolsek Binong apa Binong? Binong apa Binong? Binong. Berarti ini desanya namanya Desa Mario, Kecamatan Tambak Dahan. Binong ini apa? Kecamatan. Oh, berarti desanya desa. Ngomong yuk, desanya desa, Kecamatan Tambak Dahan. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Asep Saifullah MPDI selaku tokoh masyarakat dan seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya ajak jenengan semua mengucapkan hamdalah dulu bersama-sama. Monggo. Alhamdulillahirabbil. Pada malam hari ini kita bisa bertemu yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ini insya Allah sehat semua nggih? Sehat, alhamdulillah. Jasmani sehat? Dijawab, jasmani sehat, rohani sehat, dompetnya, yang dompetnya tidak sehat, tak doakan pulang pengajian dompetnya tebel semua. Yang punya hutang pulang pengajian hutangnya lunas semua. Siapa yang bayar? Ngaji dalu
Alhamdulillah. Ya Allah, sedih aku jamaah lemes banget koyo ngene. Sopi dijawab, ngaji dalu alhamdulillah. Ngaji sampai jam 3. Pret. Jam 3 apa? Jawab lillah. Alhamdulillah. Oke, ngapunten ya. Saya tuh kalau biasanya nggih, kalau jamaah semangat biasanya ngene. Ngaji dalu alhamdulillah. Jawabnya ikhlas terus sambil tersenyum. Nak wong Mario, kalau orang Mario alhamdulillah. Kalau bahasa sini lama apa lama? Lami. Lami, rencana pengajiannya bentar nopo lami. Nenek lami yu ra iso lami to yu kaji. Kalau jenengan tahu panggilan yu? Tahu. Kalau di sini apa? Hah? Oh, teteh. Oh, teh. Teh. Teh anget. Nggih, monggo. Ngaji dalu alhamdulillah. Nah, gini kan enak, meskipun punya hutang nggak kelihatan. Ngaji sampai jam 3 alhamdulillah. Dapat ilmu alhamdulillah. Sirai ngeluh. Apa kalau pusing di sini apa? Oh, gliyeng. Iya. Ya wes rapopo. Karena perbedaan bahasa antara saya dan jenengan, kalau misalkan nanti ada bahasa saya yang mungkin tidak sama dengan sini. Kadang kan ada bahasa yang kalau di daerah saya biasa saja, pas saya bawa ke daerah lain kasar. Ada bahasa yang justru kulo tahu kalau di Jawa itu bahasanya halus, dibawa ke Sunda kasar. Kalau bahasa Sunda halus, dibawa ke Jawa kasar. Kadang ada perbedaan bahasa yang kita tidak pahami. Maka saya minta maaf dari awal, kalau misalkan ada bahasa-bahasa saya yang terkesan kasar, sesungguhnya saya tidak sengaja. Nanti panitia, kalau pengen ngundang penceramah yang bahasanya halus, mangga ngundang dari bangsa halus. Ada pocong, kuntilanak. Jadi kalau jenengan pernah melihat saya, ini sudah kenal sama saya apa belum? Kalau sudah saya nggak perkenalan, kalau belum saya perkenalan. Loh, cari sudah. Sudah apa belum? Belum. Perkenalkan dalam asma Mbak Umi. Nggih, jangan salah paham melihat saya yang namanya Umi Laila. Oh, namanya Laila, pegang mic karena ceramah makanya dipanggil Umi Laila. Kalau di Jawa Barat mungkin Umi itu kayak bunyai gitu nggih. Nah, kalau di Jawa Timur Umi itu ya Umi, bukan, maksudnya bukan di Jawa Timur. Maksudnya nama saya itu memang asli Umi. Jadi teman-teman banyak yang panggil Mbak Umi, Dek Umi, Kak Umi. Kalau jenengan Teh Umi atau Jeng Umi. Boleh, Jeng Umi boleh. Yang penting jangan Mbak Umi. Boleh. Bisa. Jadi Umi itu nama asli saya. Jenengan jangan salah paham. Sampai detik ini banyak yang salah paham. Manggil kulo Umi. Kalau di Surabaya itu kalau Umi itu kayak Umi gitu loh. Ada K-nya. Ono kayak Umi. Jadi koyo Umi. Boten. Nama saya Mbak. Kalau di sini Mbak apa panggilannya? Teteh. Berarti jenengan bisa panggil saya Teh.
Ya, enggak apa-apa. Teh Umi. Jadi kalau jenengan sudah pernah melihat saya atau pernah mengikuti pengajian saya, pasti tahu ada sholawat yang pasti saya baca. Entah di depan, di tengah atau di akhir, sholawat ini pasti saya baca. Tapi khusus sholawat ini, sementara saya tidak diiringi apa-apa dulu, tidak dibackingi oleh siapa-siapa dulu. Khusus sholawat ini fokus ke suara jamaah. Makanya kenapa ketika pengajian saya banyak sekali mengandalkan interaksi dengan jamaah. Suara jenengan harus keluar. Karena memang metode dakwahnya memang ngajak ngobrol, ngajak ngomong. Saya nggak mau kalau saya ngomong sendiri. Dan jenengan minta pengajiannya niki dilu bentar nopo lami. Berarti kita harus ngobrol satu sama lain. Setuju? Tapi khusus sholawat ini sementara saya tidak diiringi apa-apa dulu. Nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya saya berharap grup sholawat bisa mengiringi saya di lagu-lagu berikutnya. Ini grup sholawat dari pondok pesantren sendiri nggih? Alhamdulillah. Monggo sekarang semuanya khusyuk, khidmat. Yang khusyuk, yang khidmat, semoga semua keinginan kita diijabah oleh Allah. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo. Rasul salatullah ala ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa minhum ma bi ahlil bad ya Allah. Monggo. Salatullah ala semoga barokah sholawat, yang sakit-sakit diberikan sehat, yang sehat tambah sehat, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah kaya. Tapi tak lihat di sini semuanya wajah-wajah orang kaya. Wajah-wajah calon haji, calon hajah. Wajah calon jenazah. Loh kok nggak mau ki kenapa? Lah semuanya kan calon jenazah toh nggih? Tidak ada yang bisa lepas dari takdir mati. Semua yang hadir di sini mati.
Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Kalau di Jawa uripo sakarepmu, hiduplah sesukamu, tapi ingat kamu bakal mati. Sebelah kanan mati, yang tengah mati, sebelah kiri mati, yang di atas panggung mati. Saya keri-keri. Terakhir gue saya. Tapi ngapunten, apalagi yang nyender-nyender itu malah cepat matinya. Yang nyender di kursi itu cepat matinya. Cuman biasanya yang meninggal duluan itu biasanya yang gemuk-gemuk. Biasane. Nak boso gemuk mriki napa? Napa? Gendut. Nah, tapi yang kurus-kurus jangan alhamdulillah. Yeah. Sing kurus juga mati, malah gampang diputul. Lemu kuru, gendut kurus, semuanya mati. Yang membedakan hanya waktunya saja. Saya sering menggambarkan umur itu seperti dompet. Hah? Wong gendut apa sih wong gendut? Gendut kurus semuanya mati. Tidak ada yang bisa lepas dari takdir mati. Yang membedakan hanya waktunya saja. Ada orang sudah tua tapi belum mati. Ada anak masih muda 16 tahun, 17 tahun mati. Kayak saya sama jenengan tidak bisa dipungkiri. Kita tidak tahu siapa yang akan mati duluan. Bisa jadi jenengan duluan terus saya terakhir. Atau saya terakhir jenengan duluan. Karena kita tidak ada yang tahu kapan kita mati. Makanya kita hidup untuk cari kebaikan, golek-golek keapian untuk sangu mati. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya Allah. Kayak Karin jawab Allah, Allah. Tanda orang yang beriman ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran dilantunkan, hatinya bergetar. Dibimbing dengan lisan kita dengan mengucapkan Allah. Saya ulangi sekali lagi, mau jawab? Yang jawab tak doakan rezekinya tambah banyak. Oke, tak ulangi sekali lagi. Konsentrasi, fokus. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, sebelah sini amin, sebelah sana Amin apa Allah? Allah apa amin? Amin apa Allah? Terserah jenengan. Tapi menurut saya khusus untuk ayat ini jawabannya amin. Gak pernah tahu kan ada imam-imami waladhdallin, makmumnya Allah. Saya ulangi sekali lagi. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita hanya diutus untuk beribadah full. Nak kepengen disayang kali Gusti Allah, kepengen dituruti kabeh, carane kudu sergep ibadah. Tapi banyak orang salah mengartikan. Oh, ibadah itu sholat. Oh, ibadah itu baca Quran. Wiritan itu ibadah. Kalau di sini bahasanya juga wiritan ya? Bukan. Apa? Oh, sami wiritan nggih. Weretan. Wiridan ya padha ae. Jadi, oh ibadah itu yang begitu. Banyak orang salah mengartikan. Kenapa saya bilang banyak orang salah mengartikan? Coba sekarang begini, saya beri contoh. Ibu-ibu, jenengan harus sergep beribadah.
Bangun itu harus sebelum subuh, jenengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, jangan pergi dari sajadah. Jenengan baca Al-Quran sampai subuh. Setelah itu sholat subuh, setelah sholat subuh, jangan pergi dari sajadah. Jenengan lanjut wiridan sampai waktu sholat duha. Nanti masuk sholat duha, setelah sholat duha, jangan pergi dari sajadah. Jenengan berzikir sampai duhur. Nanti masuk sholat duhur. Apa begitu ibadah? Lah mosok jenengan arep gak masak. Masak bapak-bapak ora kerja, gak kerja. Kan boten. Berarti cara memaknai ibadah adalah segala aktivitas kita yang dilakukan, diniatkan untuk beribadah. Kalau saya biasanya sebagaimana yang sering kita dengar, ibadah itu ada dua. Ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ghairu mahdhah itu seperti apa? Kalau ibadah mahdhah ya wes kayak sholat, haji, puasa, itu mahdhah. Kalau ibadah ghairu mahdhah itu segala aktivitas yang diniatkan untuk beribadah. Contoh, bapak bekerja. Kalau di sini panggilnya ayah atau bapak? Bapak. Anak ke ayahnya panggilnya apa? Bapak. Kalau ibu ke bapak panggil apa? Hah? Ayang, masya Allah, ya nggak apa-apa, ayang, ya nggak apa-apa, bebek, ya nggak apa-apa, bebek, ya nggak apa-apa. Loh, istri itu kalau panggil ke suami harus pakai embel-embel, tidak boleh langsung namanya, harus pakai panggilan kesayangan, papa, papi, atau kalau di Jawa Timur biasanya panggilannya mas. Kalau orang Sunda panggilnya apa? Oh, Aa. Masya Allah. Aa kemana? Ke kamar mandi? Boleh. Aa boleh. Panggilan. Yang penting pakai panggilan kesayangan. Ibadah itu ada dua. Ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ghairu mahdhah itu segala aktivitas yang dilakukan untuk beribadah. Misal, Aa bekerja. Loh, kok guyu? Misal, Aa bekerja. Di rumah. Masak. Bapak-bapak berangkat, saya niatkan untuk beribadah. Saya bekerja untuk menafkahi anak dan istri saya niatkan semua ini untuk beribadah. Karena jangan salah, banyak orang bekerja tapi tidak niat beribadah. Banyak orang beribadah tapi lupa bekerja. Padahal ngapunten, tugas laki-laki adalah menafkahi. Ada kan laki-laki tidak mau bekerja? Pagi tidur, siang tidur, malam tidur, wis turu wae. Nak basa mriki turu napa? Tidur. Oh, sare. Sare itu bahasa halus apa kasar? Oh, kasar. Sare itu kalau di Surabaya tempat saya itu bahasanya halus. Jadi bahasa halus di Surabaya itu sare. Tilem. Kalau nggih tilem apa kok guyu ngapa? Hah? Oh, kalau di sini ulem. Oh, pakai k. Kulem. Kulem itu bahasa kasar apa halus? Oh, halus. Kalau kasar sare. Kalau halus kulem. Pakai k. Kalau di Surabaya kasar itu turu. Kalau halus sare. Lanjut. Jadi ada orang itu tidak berniat untuk beribadah. Ini justru malah rugi. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung pada niat. Ibu-ibu berangkat ke sini diniatkan untuk beribadah. Pahalanya sama seperti ibadah. Beda lagi kalau berangkat ke sini tujuannya kepengen bikin status. Beda lagi kalau tujuannya berangkat ke sini hanya untuk menyawang.
Tahu menyawang? Menyawang itu menyawang. Bahasa sini apa menyawang? Ya pokoknya menyawang lah. Berarti niatnya harus dirubah. Kenapa? Karena orang yang berniat berangkat untuk ngaji, berniat untuk ngaos, pahalanya double-double. Julu suka saatan fitolabil ilmi khairum min alfi raqatin. Duduknya orang sebentar yang untuk mencari ilmu, pahalanya sama seperti sholat 1000 rakaat. Bapak Ibu pernah sholat 1000 rakaat? Oh belum? Ya dicoba. Habis ini dicoba nggih. Nggih, insyaallah saya jamin iku cuklek iku sikilmu. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang penting niatnya bagus-bagus. Atau saya niatkan berangkat saya ke pengajian ini untuk mendidik anak-anak saya. Apa hubungannya berangkat dengan mendidik? Bu. Kalau di sini kalau dipanggil jawabnya apa? Bu. Hah? Kalau di Surabaya, Bu, dalam gitu. Kalau di sini, Bu, kah. Ya. Bu, ora penak ngono ya. Dalam. Ikut saya ya, dalam ya. Ya. Ibu. Ibu. Kok bisa jenengan berangkat ke sini diniatkan untuk mendidik? Karena bagaimanapun juga anak akan melihat orang tuanya. Ibu dan bapakku dulu suka sekali datang ke majelis ilmu. Ibu bapakku dulu suka sekali datang ke majelis yang dikatakan Rasulullah taman surga. Ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Di antara mimbarku sampai rumahku di sana ada taman surga. Kenapa? Karena di dalamnya ada orang yang membicarakan tentang kebaikan. Kenapa sekarang terjadi degradasi moral atau kemerongsotan akhlak? Karena salah satu faktornya adalah kurangnya keteladanan. Tidak ada yang dicontoh. Orang tua kadang tidak mencontohkan. Malah kalau anaknya salah, anaknya didukung, bukan tambah disalahkan. Padahal anak itu biar bagus karakternya, kalau dia salah ya disalahkan, lalu diingatkan, bukan malah dibela. Nggih napa mboten? Kurang keteladanan, kurang contoh. Sekarang begini saja, coba sekarang semuanya tangannya diangkat. Semua. Yang angkat tangan tak doakan bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji. Yang enggak angkat tangan tak doakan sandalnya hilang. Oke, sudah diangkat semua. Sekarang coba digerakkan pelan-pelan. Bukan gini ya, bukan. Gini, memutar. Lebih cepat. Sekarang taruh di janggutnya masing-masing. Taruh di Saya bilang apa? Janggut. Kenapa pegang batuk kabeh? Kenapa? Saya bilang apa? Janggut. Dagu. Kenapa pegang dahi? Kenapa pegang batuk? Karena contohnya batuk. Maka terbukti kita sering menirukan apa yang orang contohkan. Kita lebih cepat menirukan apa yang dicontohkan daripada apa yang diucapkan. Ibu-ibu bilang ke adik-adik, ke anak-anaknya, nak, sholat nak, jamaah ke masjid nak, nak, ayo nak diramekan musolanya tak nak. Tapi ibunya pagi, siang, malam sing dipegang. Kira-kira anaknya berangkat sholat atau tidak? Kenapa? Sekarang kok masjid-masjid bangunannya bagus-bagus tapi jamaahnya sepi. Karena kita tidak merasa butuh. Orang rumangsa butuh
Kalau merasa butuh, pasti berangkat. Sekarang kulo coba buktikan. Masjid di sini di mana ya? Hah? Ini tempat sholat ya? Musola. Musola ini buat anak pondok aja apa umum? Umum. Masjid yang umum di mana? Yang umum di mana? Coba. Yang tangannya ndodeng, Bro. Sana, di sana nggih. Masjid di sana, misal. Di masjid di sana ternyata ada pengumuman. Pengumuman bagi siapa saja yang besok ikut jamaah sholat subuh di masjid, maka masing-masing akan mendapatkan uang senilai 27 juta rupiah. Ki hujan, jenengan berangkat apa mboten? Apa kalau di sini bahasanya berangkat apa? Budal. Apa? Angkat. Mengangkat ini. Ya wis berangkat. Ki posisi hujan, jenengan berangkat napa mboten? Berangkat. Hujan deres. Berangkat. Banjir. Berangkat. Hujan angin. Berangkat. Kenapa? Karena dengar 27 juta. Selama ini kita hanya dengar 27 derajat. Kalau di Jawa ada pujian begini, kalau jenengan tahu, muslimin muslimat monggo jamaah. Ngerti napa mboten? Nak mboten ngerti ora kula lanjut nih. Ganjaranipun 27 derajat. Selama ini enggak ada di bayangan kita. 27 derajat itu yang seperti apa? Kita enggak tahu. Tapi kalau dikandani, nek diomongi 27 juta rupiah, hujan berangkat, hujan terus berangkat, banjir berangkat. Kenapa? Karena mata duitan. Barang diparingi duit, berangkate akas. Akas itu sergap, rajin. Lah kenapa kok anak-anak ini kadang-kadang perilakunya melenceng yang tidak diinginkan oleh orang tua? Karena orang tua kurang memberi contoh. Ketika anak salah, tidak disalahkan tapi malah dibela. Kalau Bapak Ibu sering mendengar sekarang banyak sekali berita murid berani kepada gurunya. Murid wani nenggone gurune. Kenapa? Karena orang tua mendukung kesalahan anak. Kalau dulu pernah dengar ada peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Peribahasa itu sekarang sudah berubah. Guru kencing berdiri, murid mengencingi gurunya. Kenapa? Karena banyak murid berani kepada gurunya. Nggih napa mboten? Saya aja angen-angen, misalkan zaman dulu, ini misalkan zaman dulu. Ada anak nakal, ada guru nulis di papan tulis. Kok dadak anak niki mlebu roke gurune. Sirahe apa? Kalau di sini sirah apa? Mastaka. Ya Allah. Mastaka. Ada guru nulis di papan tulis, terus mastakanya murid ini dimasukkan ke roknya gurunya. Itu bentuk nakal atau tidak? Nakal. Terus ditegurlah sama gurunya, digepuk, dipukul pakai penggaris. Pek, jangan gitu, pek. Kalau ini terjadi di zaman dulu, anak nangis pulang, Bapak, aku dipukul sama bu guru, Pak. Kalau zaman dulu, kira-kira yang dimarahin sama bapaknya, gurunya apa anaknya? Anaknya yang bakalan dimarahin. Balik. Apa? Bosok di sini balik apa? Balik. Wih.
Wih, balik sana ke sekolah. Kembali kamu sana ke sekolah. Kamu yang nakal. Orang tuanya, bapaknya ngomong ke guru. Bu guru, maaf ya Bu guru, anak saya nakal, tolong nanti diingatkan. Tapi saya minta tolong ya Bu guru, jangan nemen-nemen apa, nemen-nemen itu, ya jangan nemen-nemen, jenengan bisa mengingatkan anak saya, tapi batasnya begini. Jadi ngomongnya secara internal ke guru, tapi ke anak, bapaknya jelas-jelas menyalahkan anaknya. Tapi kalau terjadi di zaman sekarang, jenengan lihat. Ada anak memasukkan mustakanya. Kalau di Jawa itu bahasa halus itu mustoko. Kalau di sini mastakake beda maneh. Mastakane dilebokno. Lah iku ana sing iso basa Jawa ki. Dimasukkan ke roknya gurunya, setelah itu dipukul pakai penggaris. Pek! Anaknya nangis. Bapak, aku dipukul sama bu guru pakai penggaris, Pak. Kalau di zaman sekarang, bapaknya menyalahkan anaknya apa gurunya? Bahkan ada berita, guru dilaporkan ke polisi. Gara-gara negur muridnya. Ya Allah, Masya Allah, astagfirullah, afdalu dzikri fa'lam annahu. Jenengan kira kula mayit ditahlili. Itulah kenapa sekarang anak-anak itu banyak yang berani, karena orang tua pun juga mendukung kesalahan anak. Harusnya orang tua juga menyalahkan kesalahan anak. Do you understand? Yes. Paham ra paham pokoknya muni. Yes. Jadi orang sini tuh pinter bahasa Inggris semuanya nggih. Alhamdulillah. Ngapunten. Kalau bahasa Inggrisnya witnya gedang itu apa? Pohon pisang itu bahasa Inggrisnya apa? Hah? Kalau di sini bahasa Inggrisnya apa? Hah? Ketepuk? Hah? Gedebuk? Oh, itu bahasa Inggrisnya pohon pisang. Apa tadi? Gedebuk. Gedebuk. Kalau bahasa Inggrisnya kelapa muda apa ya? Oh, degan. Ya, kayaknya ini memang benar-benar lulusan Universitas Inggris memang. Kalau bahasa Inggrisnya jatuh. Oh, alhamdulillah. Saya. Shallu ala Nabi Muhammad. Semoga yang hadir di sini semuanya anak-anaknya solih-solihah. Anak solih-solihah adalah idaman semua orang tua, betul? Ciri-ciri anak solih-solihah itu bagaimana? Ciri-cirinya bisa dilihat. Ketika di rumah, dia membuat senang. Ketika di luar rumah, dia membuat tenang. Di rumah dia membuat senang, di luar rumah dia membuat tenang. Coba sekarang tak bagi saja. Ini regu A, ini regu B, yang sana regu C. A, B, C. Kalau di sini gitu ya? Ya udah, ini regu A, ini regu B, ini regu C. Regu A, anak solih-solihah ketika di rumah dia membuat senang, di luar rumah dia membuat tenang. Apa regu A guys? Gak masuk. Regu B, anak solih-solihah ketika di rumah dia membuat senang, di luar rumah dia membuat lumayan. Tepuk tangan untuk regu B. Regu A gak masuk. Regu C, anak solih-solihah ketika di rumah dia membuat, di luar rumah dia membuat lebih semangat. Regu C, tepuk tangan untuk regu C. Jumlahnya sedikit tapi senang, tenang. Sekarang mari kita lihat regu medongkrong. Ya.
Apa? Kalau di sini medongkrong bahasanya apa? Nongkrong. Yuk. Anak solihah ketika di rumah dia membuat. Ayo, ulangi. Anak solihah ketika di rumah dia membuat, di luar rumah dia membuat. Ini kayak orang tawuran. Iya, karena anak santri itu saking semangatnya sampai kayak orang tawuran. Meskipun dari sini wajahnya nggak kelihatan. Tapi itu cewek apa cowok santri ini? Oh, cewek. Hah? Oh, santrinya cowok-cowok. Cewek cowok. Iya, cewek. Di sini santrinya cowok apa cewek? Oh, cewek cowok. Yang di sini tempatnya laki-laki. Kalau perempuan di mana? Oh, di depan. Ketika di rumah dia membuat senang. Ketika di luar rumah dia membuat tenang. Kok bisa anak di rumah dia membuat senang? Tidak mau melihat orang tuanya kesusahan. Ada ibunya lagi masak. Bu, gak usah masak. Kulo mawon. Tahu bahasa kulo mawon? Apa? Kalau di sini kulo mawon apa? Hah? Bahasa Sundanya. Apa? Abdi wae. Nah, ayo jenengan yang bagian jawab abdi wae ya. Yuk. Bu, gak usah masak. Abdi wae. Ada ibunya lagi nyapu. Bu, jangan nyapu. Abdi wae. Ada ibunya lagi ngepel. Bu, jangan ngepel. Abdi wae. Di sini ada anak yang kayak gitu? Ada. Itu biasanya ciri-cirinya kerudungnya warna hitam. Biasanya. Kok iso itu loh? Iya, biasanya yang nurut-nurut itu biasanya kerudungnya warna hitam, bajunya warna hitam. Biasanya. Anak solihah di rumah dia membuat senang. Di luar rumah dia membuat tenang. Bu, saya pamit. Mau kemana nak? Mau ngaji. Keluar rumah, tiba-tiba dengar suaranya anaknya di masjid. Hayyalah sholat. Orang tua senang atau tidak? Senang. Di rumah dia membuat senang. Di luar rumah dia membuat tenang. Anak tidak solihah. Di rumah dia membuat susah. Di luar rumah dia membuat gelisah. Kok bisa? Ibunya lagi ribet masak. Nak, tolong beliin minyak goreng nak. Apa? Bahasa di sini apa? Engkeh. Apa? Engkin itu halus ya. Yang kasar apa? Engkeh, pakai engkeh. Nak, tolong ibu dibelikan minyak goreng. Engkeh. Tolong beliin gula. Engkeh. Tolong beliin garam. Engkeh. Di sini ada anak kayak gitu. Ada apa banyak? Banyak. Anaknya datang di sini. Kerudungnya warna mana ada? Kok bisa warna hitam itu loh? Warna hitam itu orangnya nurut-nurut. Ketak baleni mana? Saya ulangi lagi. Ada ibu lagi masak. Nak, tolong beliin minyak goreng. Engkeh. Tolong beliin gula. Engkeh. Tolong beliin garam. Engkeh. Di sini ada anak kayak gitu. Anaknya hadir di sini. Kerudungnya warna. Maaf ya. Yang pakai kerudung hitam di sini bukan cuma aku saja. Di situ banyak sekali kerudung hitam, iku hitam, kerudung hitam yang jenengan maksud orangnya di bawah panggung apa di atas? Orangnya di atas. Tetap bukan cuma aku saja, ada dua nih. Kilo, bukan cuma aku. Orangnya yang duduk apa berdiri? Sallu ala Nabi Muhammad.
Maka pentingnya orang tua punya anak soleh solehah. Kenapa? Siapa lagi yang mendoakan kita kalau bukan anak-anak kita? Anak-anak kita yang sekarang berada di hadapan kita, yang sekarang jenengan lihat mereka masih berada di dalam jangkauan mata kita, dia bisa jadi musuh kita. Kok bisa? Karena dia tidak soleh solehah. Kalau jenengan mengelak, ini sudah ada di dalam Al-Quran. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Jenengan ternyata takdirnya besok masuk surga. Ternyata anak gak terima. Wa qalu rabbana, duh Gusti pangeran kula, ya Allah, kok bisa orang tua saya masuk surga sedangkan saya masuk neraka? Padahal saya masuk neraka karena kedua orang tua saya tidak mendidik saya. Orang tua saya tidak pernah mengajak saya ke masjid. Orang tua saya tidak pernah mengajak saya ke musola. Bahkan saya anaknya orang muslim, disekolahkan di sekolah yang non muslim. Fa'adalluna sabila, sungguh menyesatkan kedua orang tua saya. Rabbana atihim di'afaini minal adab, berikan siksa yang lebih pedih kepada mereka, 2 kali lipat lebih pedih daripada siksa yang kau berikan kepada saya. Mereka. Oke, kenapa Bu? Lah kula saya serius-serius jenengan wajahnya gini. Lah gimana ki, sampun apa lanjut? Ini sudah apa lanjut? Sudah ngantuk apa belum? Mari kita sepakati bersama. Rencana pengajian sampai jam berapa? Berarti orang sini tuh, kiai-kiai sini kalau ceramah juga berjam-jam gitu ya? Wah, alhamdulillah, domble lambeku yuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Bahkan saya anaknya orang Islam disekolahkan yang non muslim. Rabbana atihim di'afaini minal adab, berikan yang siksa yang lebih pedih kepada mereka ya Allah. Saya tidak terima mereka di surga. Saya di neraka. Saya masuk neraka karena mereka tidak mendidik saya. Jenengan asalnya di surga, ditarik masuk neraka. Gara-gara siapa? Gara-gara anak. Tapi justru sebaliknya. Kalau anak solih solihah, dia di surga tidak bisa menikmati nikmatnya surga. Ya Allah, kemana orang tua saya ya Allah? Saya tidak bisa menikmati surga. Dari kemarin saya cari orang tua saya, tapi mereka tidak ada. Gak nemu ya Allah. Di mana mereka? Dicari oleh malaikat, ternyata jenengan di neraka paling bawah. Paling bawah. Paling bawah. Paling bawah. Anak protes ke Allah, ya Allah, kok bisa orang tua saya di neraka? Padahal saya masuk surga karena kedua orang tua saya. Mereka memondokkan saya ya Allah. Mereka menitipkan saya ke taman pendidikan Al-Quran ya Allah. Mereka mendidik saya dengan baik. Saya masuk surga karena mereka. Mereka memang sebagai orang tua tidak sempurna, tapi tolong maafkan mereka. Saya tidak akan bisa menikmati nikmatnya surga kalau tidak ada mereka di sini. Tolong bawa mereka ke surga. Jenengan asalnya di neraka, diangkat langsung dimasukkan ke surga. Gara-gara siapa? Gara-gara anak. Do you understand? Iya sopo. Maka kenapa pentingnya anak-anak solih solihah? Karena orang tua bagaimanapun punya hubungan yang erat dengan anak. Nyun sewu Bu, jenengan jangan sampai hanya usaha saja. Anak saya yang penting sekolah, anak saya yang penting kerja, besok gajinya biar besar. Cita-citanya jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu. Tapi anaknya nggak bisa baca Al-Quran. Sedih napa mboten? Sedih. Jenengan waktu nazak, tahu nazak ya? Jenengan waktu mau meninggal, nazak, nafas sudah di ujung.
Anak di sampingnya jenengan baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Anak kedua baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anak ketiga baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Anak terakhir megang tangan ibunya, Bu, kuat Bu. La ilaha illallah. Jenengan nafasnya sudah mau habis. Tapi anak semuanya baca Al-Quran. Jenengan meninggal dunia, banyak yang mendoakan. Karena anak-anaknya solih-solihah. Kalau anak tidak solih-solihah, jenengan sudah mau meninggal, kata tetangga, ibumu bacain Al-Quran, bacain Yasin. Gak bisa aku, gak bisa baca Al-Quran aku. YouTube aja YouTube. Kayak murotal kan sama aja. YouTube. Akhirnya dibukain YouTube, diketik murotal. Dibuka YouTube ternyata ada iklan Shopee. Seneng apa susah? Susah. Setelah iklan Shopee habis, ternyata yang dipetek, yang diklik keliru. Bukan murotal, tapi lagu India. Jenengan nafas sudah mau habis, HP bunyi. Tuhi cahaya, tuhi apna beraya, are kuchna janume pasayitna he janum, tujhme rab dikta hai. La haula wala quwata illa billah. Maka pentingnya punya anak-anak solih-solihah. Semoga yang hadir di sini semuanya anak-anaknya solih-solihah. Amin Allahumma. Kulo yakin yang hadir di sini semuanya orang baik. Karena anak-anak yang baik itu juga terlahir dari ibu yang baik. Apa ada orang tua yang tidak baik tapi anak baik? Banyak. Orang tua baik, anak tidak baik? Banyak. Tapi rata-rata anak yang baik terlahir juga dari orang tua yang baik. Karena mencontoh bagaimana orang tuanya berperilaku. Nah, cara jadi orang baik itu bagaimana? Ternyata di dalam tubuh kita, di dalam apa? Awak, tubuh, badan. Kalau di sini apa bosonya? Karena di dalam awak. Di dalam awak kita semua. Inna fil jasadi mudghah. Idza soluhat jasadu kulluh. Di dalam awak kita itu ada gumpalan darah. Yang dimana kalau gumpalan darah itu baik, maka satu badan semuanya ikut baik. Dari mata, hidung, telinga, semua ikut baik. Kalau gumpalan darah itu baik. Idza fasadat jasadu kulluh. Kalau gumpalan darah itu jelek, maka setubuh tubuh dari mata, telinga, lambe, mulut itu lisan kok iso muni cocot iku lho. Lisan semuanya ikut baik. Kira-kira apa segumpal darah itu? Apa segumpal darah itu? Ala wahiyal qalb. Dia adalah hati. Napa Bu? Hati. Sekali lagi, hati. Ada orang itu hatinya baik, ada hatinya yang kurang baik. Lalu bagaimana untuk yang hatinya kurang baik? Kabar gembiranya, hati baik itu bisa dilatih. Saya ulangi sekali lagi, hati baik itu bisa dilatih. Cara melatihnya bagaimana? Jenengan lihat
alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra. Bersedekahlah kamu ketika lapang ataupun sempit. Wal kadhiminal ghaidh. Mampu menahan amarah. Wong sing atine apik itu tidak gampang marah. Ciri-ciri orang cerdas itu tidak gampang marah. Berarti kalau ada orang kok gampang marah, berarti kurang cerdas. Ayo jawab, ayo. Ciri orang cerdas itu berarti tidak gampang marah. Kok ono wong gampang marah, berarti dia kurang cerdas. Ada guru gampang marah. Secara intelektual, kecerdasan intelektual, pintar. Tapi secara emosional berarti kurang cerdas. Ada biasanya yang suka marah-marah itu laki-laki apa perempuan ya? Oh laki-laki ya, laki-laki. Misalkan ada laki-laki, ada enggak, saya yakin kalau perempuan itu enggak pernah marah. Saya yakin, karena yakin sekali, saya yakin. Kalau perempuan itu insya Allah enggak pernah marah ya. Karena perempuan yang suka marah itu biasanya ciri-cirinya pakai kerudung warna coklat biasanya. Ya, kalau enggak warna coklat ya kerudungnya warna kuning. Kalau enggak warna kuning ya kerudungnya warna hijau. Kalau enggak warna hijau ya kerudungnya warna hitam enggak. Kalau enggak warna kuning ya kerudungnya warna enggak. Kalau hitam itu orangnya sabar dan lemah lembut. Kalau ada laki-laki, ada bapak-bapak kok gampang marah, berarti bapak-bapaknya kurang cerdas. Loh, berarti ciri-ciri orang cerdas bagaimana? Menanggapi segala sesuatu yang pertama kali dia pikirkan adalah dirinya sendiri dulu. Ada perempuan, ada ibu-ibu kok gampang marah, berarti ibu-ibunya kurang cerdas. Iya. Kurang cerdas. Lah, ciri-ciri yang cerdas bagaimana? Kalau misalkan ngelihat ada bapak-bapak kok ngasih uang belanja kurang. Kok ada bapak-bapak dimasain nggak cocok. Itu kalau orang cerdas, introspeksi. Maaf yo A. Panggil A toh. Maaf yo A. Iyo gak apa-apa. Maaf aku sering marah-marah. Maaf masakannya gak enak. Introspeksi begitu. Begitupun laki-laki, bapak-bapak. Kalau kecerdasan emosionalnya tinggi, EQ-nya tinggi, berarti tidak gampang marah. Kalau ada bapak-bapak gampang marah, berarti kurang cerdas. Ada perempuan, ada ibu-ibu kok marah, weh. Ono bapak-bapak, dia introspeksi ke dirinya sendiri. Maaf yo maaf ya dek. Kalau di Jawa panggilnya dek. Kalau di sini apa ya? Oh neng. Maaf ya neng. Aak kurang mengayomi. Aak kurang bisa ngeramut. Apa? Kalau di sini ngeramut apa? Ngerawat apa? Bahasa Sundanya ngerawat apa? Apa ya? Mengayomi. Ya wes, maaf ya dek, maaf ya neng, nggak bisa, kurang mengayomi. Maaf ya neng, kurang menyayangi. Maaf ya neng, kurang merangkul. Makanya izinkan merangkul yang lain. Misalkan. Betul. Mboten loh. Apa kalau mboten di sini apa mboten? Mboten itu kalau di Jawa halus. Kalau di sini apa? Ente itu halus apa kasar? Kasar. Kalau halusnya apa? Sanes.
Sami mawon apa? Beda, tetap beda. Saya kalau pakai bahasa Indonesia tetap agak mikir. Apalagi ngomongnya sama orang yang di luar bahasa Jawa itu agak muter otak, agak mikir. Paham bahasa Jawa? Paham. Tapi diajak ngobrol, itulah makanya saya berusaha pakai bahasa Indonesia. Sebenarnya bukan karena jenengan kurang nyantol, tapi memang nggak paham bahasanya. Logatnya beda, bahasanya sama, tapi logatnya beda. Bahkan kalau saya itu biasanya, kalau ngomongnya bahasa Indonesia. Lah nggak gitu Bu, lah kalau serius-serius ya, saya bahas serius toh sama jenengan. Ke sebelah sana ada yang gini ya. Ya nggak apa-apa, karena berarti itu bagaimanapun juga Bu, kalau ada orang yang sedang ngomongin kebaikan, itu setan nggak suka, setan ora seneng. Ada setan namanya setan bokong. Diajak pengajian kayak gini, duduknya minggir nganan, ngiri-ngiri. Kalau ada ibu-ibu yang duduknya kayak gitu berarti dia sudah kena setan bokong. Ada setan namanya setan angop. Diajak pengajian, loh jangan dikira saya nggak kelihatan, saya di atas panggung gini kelihatan, sebelah sana. Apalagi angop itu menular. Ada temannya, bisa-bisa semua jejere angop kabeh, nguap semuanya. Bukan hanya kebaikan yang menular, kejelekan-kejelekan juga menular. Kalau di dalam taklim muta'alim, anil mar'ila tas'al wasal angkorinihi fa innal korina bil mukorini yaqtadi. Jak takon saka wonge, jangan tanya ke orangnya. Deloken kumpulane, lihat kumpulannya. Sebab wong bakal katut marang sing dikumpuli, dia akan ikut dengan orang yang dikumpuli. Oh, belum tentu. Kalau orangnya baik, meskipun dia kumpul dengan orang-orang tidak baik, dia tidak akan ikut tidak baik, dia pasti baik. Bu, ibu, sedikit banyak kita pasti akan terpengaruh dari lingkungan kita, betul? Makanya kumpullah dengan orang-orang soleh, anak-anak kumpulkan dengan kiai. Kalau tidak bisa jadi kiai, minimal bisa jadi santri. Semoga semuanya anak-anak yang hadir di sini anak-anaknya solih-solihah. Yang mondok di sini juga solih-solihah. Yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Amin Allahumma amin. Lagi caranya bagaimana? Doa dan usaha. Setelah doa dan usaha, hasilnya urusan Allah. Awas Bu, jangan pernah kehilangan keyakinan pada doa. Banyak orang sekarang kehilangan keyakinan pada doa. Minta doa kepada orang. Minta doa kepada orang alim. Akhirnya untuk didoakan. Boleh, boleh. Tapi orang tuanya tidak berdoa. Betul atau salah? Salah. Jangan minta doa ke orang alim, tapi orang tuanya juga harus berdoa. Bahkan doa yang justru mandi. Tahu mandi? Mandi itu mujarab. Yang doanya justru manjur, yang mujarab itu justru orang tuanya sendiri. Wabil khusus ibu. Ayo, di antara bapak dan ibu, doa yang paling manjur doa siapa? Kok bisa jawab ibu? Kenapa? Ibu, kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding. Ibu berapa? 3. Bapak? Ibu? Bapak? Bapaknya? Ibunya? Derajatnya? Derajatnya. Tapi mohon maaf ya Bu, nggih. Kok saya lihat jamaah bapak-bapak ini kok kayak kurus-kurus ya Bu?
Betul, saya melihat wajah aura-auranya ibu-ibu tuh seneng gitu loh. Kayak gitu. Kok lihat bapak-bapak kayak sumpek ngono loh, Bu. Jenengan lihat toh, kopiahnya sampai lodok ngono. Ya apa iso lemu, gemuk dikit dibentak mencret maneh. Yang ketika ditanyakan siapa yang harusnya dihormati pertama kali, ummuka, ibumu, baru ya Allah, kok iso ngomong bapakmu loh. Ibumu, baru bapakmu. Bapakmu boleh bilang bapakmu tapi nggak usah ditekan. Kan beda bapakmu dengan bapakmu. Kan beda. Ibumu dulu. Kenapa? Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi. Oh ya. Kau mengandung, melahirkan, melahirkan. Lah gitu loh, ono sing anake sampai 12. Berarti kan saking surgane ibu. Apalagi kayak ngapunten. Ayah saya itu istrinya 4 anaknya. Anaknya 4, istrinya 1. Sebentar toh. Ayah saya itu istrinya 1, ayah saya itu istrinya 4 anaknya. Ya apa sih? Anaknya 4, istrinya 1. Lah ayah saya itu istrinya 4. Istrinya anaknya 4. Ikulah pokoknya. Jadi orang tua saya itu putranya 4. Saya anak pertama. Adik saya 3. Cowok semua. Laki-laki semua. Saya anak pertama. Pas ibu saya melahirkan anak pertama, saya tidak datang. Pas ibu, jongguyu. Pas ibu saya melahirkan anak kedua, saya tidak datang. Pas ibu saya melahirkan anak ketiga, saya tidak datang. Pas ibu saya melahirkan anak keempat, saya datang. Melihat langsung bagaimana seorang ibu melahirkan, ya Allah. Disuruh jerit sama dokter. Disuruh jerit. Lah dokter, ya Allah. Kayak tukang parkir. Terus. Loh, tapi jangan salah, terusnya dokter itu mahal. Makanya kenapa ada hal dipegang dengan orang yang berbeda, itu harganya beda juga. Sama seperti batu. Batu dipegang oleh kuli dengan tukang, harganya beda, betul? Misal dipegang oleh kuli, batu dipegang sama kuli misalkan harganya 50.000. Dipegang sama tukang harganya bisa 150, bisa 200.000. Beda lagi kalau batu ini tadi dipegang oleh dokter. Harganya bisa 200 juta. Batu ginjal. Berarti beda yang pegang semakin mahal harganya. Itulah kenapa ilmu itu mahal. Ilmu itu mahal. Makanya anak-anak harus jadi yang berilmu. Sekolah kedah pinter, sekolah harus pinter, ngajinya juga harus pinter. Jangan sampai tidak bisa membaca Al-Quran. Belajarnya pelan-pelan saja, ya tidak usah dipaksa, sesuai dengan kemampuan anak. Memang zaman sudah berubah, Bu. Pembelajaran tidak bisa disamakan ke zaman dulu. Anak-anak sekarang kecil-kecil itu belajarnya lebih senang pakai lagu. Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim. Dulu ibu-ibu kan juga belajarnya pakai lagu. Kalau ibu-ibu tahu ada pujian begini.
Kanjeng Nabi Muhammad lahire ana ing Mekah dina Senin 12 Maulud tahun. Meskipun cuma apal. Meskipun cuma apal gajahnya saja nggak masalah. Ganjaranipun 17 derajat, pahalanya 27 derajat. Tahu dari mana? Tahu dari lagu. Makanya jangan meremehkan lagu. Atau ada lagu begini. Kanjeng Nabi Muhammad lahire ana ing. Nah, itu kan juga belajar. Adik-adik sekarang justru malah lebih hafal lagu-lagunya daripada ibu-ibu. Sebenarnya tidak masalah karena lagu-lagunya kan ada kebaikannya, ada ilmunya. Kalau orang yang nggak pernah tahu memang seperti aneh. Ada pujian di masjid. Kaping telu wasik, bocah cilik-cilik uga marang sedulur. Itu lagu apa itu? Ya memang seperti lagu apa gitu loh. Tapi kan ada sholawatannya. Ya Rasulullah salamun alaik. Kaping telu asik. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim boleh. Ada sholawatannya. Memang seperti lagu apa gitu. Tapi sambil belajar Bu. Coba. Sunan Gresik Maulana Malik. Sunan Ampel. Sunan Giri. Sunan Bonang. Sunan Derajat. Dan Qasim Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Kudus, Farsodik, Sunan Gunung Jati, Syarif. Oh. Adik-adik sekarang semuanya diam, tangan taruh di mulut, sekarang ganti ibu-ibunya. Adik-adik diam ya, diam. Yuk ibu-ibu. Sunan Gresik. Sunan Ampel, Giri Muhammad Ainul, Sunan Bonang, Maktum, Sunan Derajat. Sunan Ngalijo. Gak apal. Adik-adik lo apal, lare-lare. Lah terus gimana? Ya gak masalah Bu. Gak hafal juga gak dosa. Gak apa-apa. Ya meskipun gak masalah. Ya yang penting ikut sholawatan nih. Ya Rasulullah salamun. Nah nanti nek kula sholawatan jenengan ikut ya. Oh saya nggak hafal gimana? Nggak apa-apa, ikut aja. Sunan gak masalah. Kalau diajak sama yang hafal, nggak hafal, gak apa-apa. Pahalanya sama, tenang aja. Ikut ya. Baik, maka dengan berakhirnya lagu tadi berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Sampai. Oh, jenengan masih kuat di sini? Gak capek? Kuat di sini? Ya sudah di sini aja, saya pulang. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan dalam acara Apa Ini? Kok iso apa itu? Pengajian mugi-mugi manfaat. Awas jangan sampai meninggalkan tempat terlebih dahulu sebelum ditutup doa. Karena pada hakikatnya yang kita cari adalah doa. Katakan nggih, donga bareng-bareng semoga putra-putri kita semuanya soleh-solehah. Kaula nyuwun agungipun pangapunten, saya mohon maaf atas segala kekurangan, sudah pasti banyak salahnya, sudah pasti banyak luputnya. Kaula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.